Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini kita akan bahas tuntas satu bab dalam satu video, yaitu materi PPKN kelas 11 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk mengetahui lebih jelas, sebagaimana dalam layar ada peta konsep untuk memudahkan alur pembahasan kita kali ini. Topik utamanya adalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, dibagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama adalah hakikat demokrasi, subbab kedua dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan subbab ketiga membangun budaya demokrasi. Untuk subbab hakikat demokrasi dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama adalah makna demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, indikator sistem demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan urgensi atau pentingnya kehidupan yang demokratis. Kemudian subbab dinamika penerapan demokrasi Pancasila dibagi menjadi sub prinsip demokrasi Pancasila dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemudian subbab terakhir nanti kita akan membahas bagaimana membangun budaya demokrasi di Indonesia. Subbab pertama, hakikat demokrasi. Alangkah pentingnya kita harus tahu terlebih dahulu makna dari demokrasi itu sendiri, supaya kita tidak terjebak dalam penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Penerapan demokrasi di negara lain belum tentu sama dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Kita langsung to the point saja bahwa kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kretein yang artinya pemerintahan. Demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, atau dengan kata lain, kedaulatan penuh di tangan rakyat. Atau yang lebih sering kita kenal adalah sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana pendapatnya Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, maka demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Untuk menambah hasanah Anda, tentu Anda boleh mencari makna demokrasi menurut para ahli, sehingga mampu menyimpulkan sendiri makna dari demokrasi. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi, atau asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dalam menerapkan sistem demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, ada 6 prinsip dalam demokrasi. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Artinya dengan damai adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilakukan secara lembaga. Jadi ada pihak ketiga yang menengahi dalam perselisihan tersebut. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, sehingga rotasi kepemimpinan itu terus terjaga dan adanya sebuah kaderisasi. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, karena antaranya satu dengan yang lainnya mempunyai pikiran atau ide yang berbeda. Kemudian yang keenam adalah menjamin tegaknya keadilan. Puncaknya dari sebuah demokrasi adalah tegaknya keadilan. Kemudian prinsip demokrasi, soko guru demokrasi menurut Al-Madudi. Soko guru demokrasi atau bisa disebut dengan pilar demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia.
Yang keenam, pemilihan yang adil, bebas, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10, pluralisme ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi ini merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan dan menegakkan suatu pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya adalah indikator sistem demokrasi. Kapan kita bisa menentukan atau bisa mengatakan bahwa negara itu telah menggunakan sistem demokrasi dengan baik? Nah, ini ada beberapa indikator menurut Afan Ghaffar, di mana yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua rotasi kekuasaan, yang ketiga rekrutmen politik yang terbuka, yang keempat pemilihan umum, dan yang kelima adalah menikmati hak-hak dasar. Yang pertama, akuntabilitas. Artinya, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, baik itu berupa perkataan, baik berupa perbuatan maupun kebijakan. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Artinya, harus ada pergantian kepemimpinan atau pergantian kekuasaan yang dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Maksudnya adalah setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Yang keempat adalah pemilihan umum. Adanya pemilu dilakukan secara teratur atau periodik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya sesuai dengan kehendak nuraninya. Setiap warga negara bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya tanpa ada rasa takut atau tekanan dari pihak manapun. Pemilihan juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan perhitungan suara atau pemungutan suara. Yang kelima adalah menikmati hak-hak dasar. Setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Termasuk di dalamnya adalah hak menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk menikmati kebebasan pers, hak menggunakan fasilitas umum, dan hak-hak lainnya. 5 indikator ini merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara yang demokratis. Nah, dari indikator-indikator ini, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawabnya, mari kita simak sampai tuntas. Selain 5 indikator tadi, untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, diperlukan adanya penegakan supremasi hukum dengan baik atau penguatan hukum dengan baik. Dengan kata lain adalah penegakan hukum yang adil. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ciri-ciri negara menganut sistem pemerintahan yang demokratis agar kita bisa mengidentifikasi negara mana yang menganut sistem demokratis? Ciri-ciri tersebut kita dapat melihatnya. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta perlindungan rakyat dalam kenegaraan. Yang kedua, adanya jaminan hukum yang adil. Jaminan hukum yang adil ini bagi seluruh rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya serta bebas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya hubungan antara rakyat dengan wakil rakyat di parlemen atau lembaga perwakilan rakyat. Yang keempat, adanya jaminan kesejahteraan. Yang kelima, adanya perlindungan keamanan. Dan yang keenam adalah adanya media komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi. Kita menyalurkan aspirasi ini adalah dalam rangka memperoleh kebebasan, memperoleh keadilan, memperoleh keamanan, dan memperoleh distribusi kesejahteraan. Menurut Anda, apakah Indonesia termasuk dalam ciri-ciri negara demokratis ini? Sehingga kita bisa menyebutnya bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis?
Nah, silakan bisa dianalisis. Selanjutnya adalah klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing dan disesuaikan dengan daerah atau negaranya masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah dilihat dari titik berat perhatian, di mana dibagi menjadi 3 demokrasi, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Mudahnya, demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Coba kalian bisa mencari negara liberal itu negara mana? Yang jelas bukan negara Indonesia. Yang kedua adalah demokrasi material. Demokrasi material ini adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Apakah Indonesia negara komunis? Tentu dengan tegas kita menjawab tidak. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok, seperti negara kita, yaitu negara non-blok. Sehingga ditilik dari titik berat perhatian, kita menggunakan demokrasi gabungan. Bentuk demokrasi selanjutnya adalah ditinjau dari ideologi. Ideologi yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Artinya, demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri utama pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya itu terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan serta bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah ini dibatasi oleh sebuah konstitusi. Kemudian yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme Komunisme, di mana rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta pemaksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Selanjutnya adalah bentuk demokrasi ditinjau dari proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlahnya penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung ini atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum, seperti yang kita lakukan. Selanjutnya adalah urgensi kehidupan yang demokratis atau pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila rakyat tersebut memiliki persamaan kedudukan di muka umum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Persamaan kedudukan di muka umum maksudnya adalah hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum itu harus dijalankan secara adil dan benar, tanpa pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan maksudnya adalah dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat.
Sehingga aspirasi dan kemauan rakyat itu harus dipenuhi dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Kemudian yang ketiga adalah distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Seperti di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Anda bisa buka pada pasal berapa? Betul sekali, pasal 34. Kemudian yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Inti dari poin ini adalah bahwa kita itu bebas. Tapi ingat, kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan kata lain adalah kebebasan kita itu terbatas, yaitu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Subbab selanjutnya adalah dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, prinsip demokrasi Pancasila. Bangsa Indonesia telah memilih pilihan yang tepat, yaitu menggunakan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, di mana kepribadian tersebut telah digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini nyatanya telah dipraktekkan secara turun-temurun bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Lantas, apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila itu tercantum dalam sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Falsafah atau seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Kecerdasan di sini yang dimaksud adalah kecerdasan rohaniyah atau batin, kecerdasan akliyah atau berpikir, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memegang atau memiliki kedaulatan itu. Namun karena Indonesia memiliki rakyat yang banyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas, sehingga kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat, seperti DPR, DPRD, maupun MPR. Yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi yang ugal-ugalan, demokrasi yang dagelan, atau demokrasi yang manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau yang berakibat anarkis. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan disintegrasi. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balance. Yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia, yaitu mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati HAM, melainkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yaitu menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen
yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang adil. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih spesifik lagi adalah pembatasan atas kekuasaan presiden. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonomi itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri dan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran, yaitu untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang nomor 10 adalah demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak khusus. Semuanya adalah diberlakukan secara adil tanpa memihak manapun. Untuk membedakan antara negara Indonesia dengan negara yang lainnya, yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia adalah menggunakan demokrasi Pancasila, yaitu karakter utamanya adalah terletak pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Selanjutnya kita akan bahas pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak merdeka hingga sekarang, di mana masing-masing periode ciri khas dan tantangan masing-masing. Baik itu Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maupun Presiden Joko Widodo. Mari kita kupas periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah periode awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1949 dengan revolusi kemerdekaan. Ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Hal itu disebabkan karena Indonesia masih dalam tahap mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar NKRI tetap tegak berdiri. Kemudian maklumat nomor X tanggal 6 Oktober tahun 1945, di mana maklumat ini telah ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam Kongres KNIP pada tanggal 16 Oktober tahun 1945. Isi maklumat tersebut terdiri dari 2 materi pokok, yaitu yang pertama, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Yang kedua, berhubung gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah nomor X tersebut, kekuasaan presiden hanya dalam bidang eksekutif. Dengan demikian, kedudukan presiden seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. KNIP sebagai badan pembantu presiden dan sebagai lembaga pengganti MPR dan DPR sebelum terbentuk dapat berfungsi sebagai badan legislatif. Kemudian peristiwa penting selanjutnya adalah maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 tentang pendirian partai politik. Setelah dikeluarkan maklumat tersebut, secara resmi berdiri 10 partai politik. Kemudian maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang sistem pemerintahan, bahwa pada saat itu sistem pemerintahan presidensial
berubah menjadi kabinet parlementer yang berdasarkan asas-asas demokrasi liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal yang mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya, di mana dampak demokrasi periode selanjutnya adalah yang pertama pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, yang kedua presiden yang secara konstitusional terdapat kemungkinan untuk menjadi diktator dibatasi kekuasaannya oleh KNIP, dan yang ketiga adalah terbentuknya sejumlah partai politik. Periode selanjutnya yaitu periode tahun 1949 sampai 1959 atau dikenal dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama, terjadinya pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS dan pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang kedua, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Dan yang ketiga adalah menganut demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer ini merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi pada Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya yang sangat tinggi. Yang ketiga, kehidupan kepartaian berkembang secara optimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai, di mana hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Yang keempat adalah pemilu pertama kali, yaitu tahun 1955, dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan dengan sangat intensif dan fair, di mana setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa adanya tekanan dari manapun. Yang kelima, hak-hak dasar masyarakat dihormati. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Misalnya Dr. Halim, mantan Perdana Menteri, yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi hatinya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Kemudian yang keenam adalah daerah mendapatkan otonomi dengan asas desentralisasi. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, keenam indikator ini merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Namun, pelaksanaan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Keenam indikator ini merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Namun, Presiden Soekarno menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan dinilai gagal. Alasannya adalah, pertama, munculnya konsep dari presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong. Yang kedua, konstituante mengalami jalan buntu dalam merumuskan ideologi nasional. Yang ketiga, dominannya politik aliran yang menimbulkan konflik. Dan yang keempat, basis sosial dan ekonomi yang sangat lemah. Akhirnya, demokrasi parlementer berakhir setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Masih ingat apa isi dari dekret tersebut? Mari kita ingat bersama. Yang pertama adalah menetapkan pembubaran konstituante.
Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPR sementara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu adalah isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1999 yang mengakhiri demokrasi parlementer. Selanjutnya adalah pada periode tahun 1959 sampai 1966 atau dengan konsep demokrasi terpimpin. Ada beberapa peristiwa penting pada periode ini. Yang pertama adalah menganut demokrasi terpimpin. Yang kedua, manifesto politik yang dijadikan sebagai garis besar haluan negara adalah USDEK, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Namun, demokrasi terpimpin ternyata menyimpang dari konstitusi. Mengapa? Setidaknya ada 5 alasan sekaligus menjadi karakteristik utama pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, melemahnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, namun justru menjadi penopang dari tarik ulur antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan PKI. Yang kedua, melemahnya lembaga legislatif karena dibentuknya DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dengan dibubarkannya DPR hasil pemilu tanggal 29 September 1955 yang kemudian Presiden membentuk DPR-GR, maka peranan lembaga legislatif menjadi lemah. Hal ini karena rekrutmen anggota DPR-GR itu ditentukan oleh Presiden sendiri. Yang ketiga, melemahnya hak dasar politik warga negara. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan politik yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya. Yang keempat, pengekangan kebebasan pers. Dan yang kelima adalah sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam hubungan antara pusat dengan daerah. Periode selanjutnya adalah periode tahun 1966 sampai tahun 1998 dengan konsep demokrasi Pancasila. Ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama, visi Orde Baru, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Namun sebaliknya, harapan rakyat tersebut ternyata tidak sepenuhnya terwujud. Hal itu dikarenakan tidak adanya perubahan yang substansif dari kehidupan politik Indonesia. Misalnya, kekuatan politik dijinakkan. Kekuatan-kekuatan sosial politik yang bebas dan benar-benar memperjuangkan demokrasi disingkirkan. Kekuatan politik dijinakkan sehingga menjadi kekuatan yang tidak lagi mempunyai komitmen sebagai kontrol sosial. Kekuatan sosial politik yang diikutsertakan dalam pemilu dibatasi. Kemudian pemerintahan tidak memberikan check and balance, di mana check and balance adalah prasyarat untuk menjadi negara demokrasi. Kemudian rotasi kekuasaan eksekutif di pusat hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah, misalnya gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Walaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Kemudian rekrutmen jabatan politik bersifat tertutup. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia pada waktu itu, yaitu pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilu. Pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung,
dan jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Kemudian kehidupan kepartaian kurang berkembang. Kemudian penyelenggaraan pemilu berlangsung periodik sebanyak 7 kali. Tapi kualitas pemilu masih jauh dari semangat demokrasi karena persaingan yang tidak sehat. Kemudian pelaksanaan hak dasar warga negara belum maksimal. Dan yang sangat kontroversi adalah adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN adalah kegagalan terbesar dalam pembangunan Indonesia. Mulai dari pemerintahan Mas Orde Baru hingga kini masih terasa. Kendati demikian, namun ada beberapa keberhasilan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Yang kedua, berswasembada pangan. Yang ketiga, menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi dengan program KB. Yang keempat, menekan laju inflasi. Selanjutnya adalah peristiwa penting periode tahun 1998 hingga sekarang. Seperti pada layar, ada beberapa presiden sekaligus periodisasi ketika beliau menjabat. Kita mulai dari detik-detik Presiden Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru akhirnya membawa negara pada krisis multidimensi diawali oleh krisis moneter. Krisis moneter yang ditandai dengan anjloknya nilai tukar rupiah membawa akibat terjadinya krisis politik. Tekanan untuk meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya berasal dari dalam dan luar negeri. Gerakan reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa untuk meminta perubahan politik dengan agenda reformasi yang pertama adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Yang keempat, pengadilan terhadap Presiden Soeharto. Yang kelima, pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang keenam, ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui gerakan reformasi ini, mahasiswa dan rakyat Indonesia berjuang untuk meminta Presiden Soeharto agar mundur dari jabatannya. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 1998 di Istana Merdeka, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Sebagaimana undang-undang yang ada, yaitu pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka Presiden B.J. Habibie disumpah sebagai pengganti Presiden Soeharto untuk dilantik menjadi presiden di depan Mahkamah Agung. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mewujudkan demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyimpang. Yang kedua, sistem kepartaian yang sehat dan pemilu yang transparan, di mana sistem pemilu multipartai dan undang-undang politik yang demokratis menunjukkan kesungguhan pemerintah Habibie dalam mewujudkan kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyatakan pendapat. Dan yang ketiga adalah melakukan pemilihan umum tahun 1999 yang demokratis. Pada pemilu 1999 dimenangkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian dalam pertengahan pemerintahan, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh Sidang Istimewa MPR yang selanjutnya Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai wakil presiden dilantik menjadi presiden yang kelima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah pemilu 1999, kemudian pemilu selanjutnya adalah pemilu 2004 dan pemilu 2009. Pada pemilu 2004 dan pemilu 2009 terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, dan pada pemilu 2014 terpilih Presiden Joko Widodo, serta pemilu pertama kali serentak yaitu tahun 2019
di mana legislatif maupun eksekutif diadakan pemilu secara serentak, dan pemerintahan 2019 sampai sekarang dan insya Allah sampai tahun 2024 dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Indikator demokrasi sebagaimana telah diletakkan oleh Presiden Habibie pada masa reformasi senantiasa dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya. Yang pertama, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Yang kedua, pola rekrutmen jabatan politik di lembaga-lembaga negara dilaksanakan secara terbuka dan transparan sehingga setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan tersebut tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin, seperti hak berserikat, hak berkumpul, dan hak menyatakan pendapat. Dan yang keempat adalah kebebasan pers semakin dihormati. Kondisi demokrasi seperti ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan demokrasi. Namun harus diingat bahwa sistem demokrasi yang baik selain didukung kelembagaan demokrasi juga kedewasaan rakyat. Kedewasaan rakyat ini meliputi kedewasaan dalam menghadapi perubahan dan perbedaan, tantangan demokrasi seperti politik uang atau money politik, dan black campaign, serta penegakan supremasi hukum dalam segenap aspek kehidupan. Kedewasaan rakyat itu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dan kemakmuran serta budaya politik yang berkembang. Nah, kita masuk pada subbab terakhir, yaitu bagaimana caranya membangun budaya demokrasi. Yang pertama kita harus tahu dulu, maksud dari budaya demokrasi itu apa? Budaya demokrasi yaitu kemampuan manusia berupa sikap dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai persamaan, menghargai kebebasan, dan menghargai persaudaraan atas dasar peri kemanusiaan. Inti dari budaya demokrasi adalah kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, persamaan derajat, dan kompromi. Sebaliknya, budaya politik non-demokratis atau totalitarian itu ditandai dengan konflik, kecurigaan, keseragaman, tidak toleran, tidak percaya, kebencian, dan hierarki. Kemudian unsur budaya demokrasi. Unsur budaya demokrasi meliputi kebebasan, persamaan, solidaritas, menghormati penalaran, menghormati kejujuran, toleransi, serta keadaban. Sebelum kita kepada perilaku membangun budaya demokrasi, alangkah lebih baiknya marilah kita simpulkan dari apa yang kita bahas tadi untuk menemukan kelebihan dan kekurangan demokrasi. Untuk kelebihan, yang pertama, demokrasi memberi kesempatan untuk perubahan di tubuh pemerintahan tanpa menggunakan kekerasan. Yang kedua, adanya pemindahan kekuasaan atau rotasi yang dapat dilakukan melalui pemilihan umum. Yang ketiga, sistem demokrasi mencegah monopoli kekuasaan. Dan yang keempat, masyarakat diberi kebebasan untuk berpartisipasi. Apakah Anda menemukan kelebihan yang lainnya? Bagus sekali. Kemudian, di balik kelebihan demokrasi ternyata ada kekurangannya. Di mana kekurangan yang pertama adalah masyarakat bisa salah dalam memilih dikarenakan isu-isu politik. Oleh karena itu, pentingnya kita kemudian fokus pemerintah akan berkurang ketika menjelang pemilu masa berikutnya. Dan yang ketiga, masa dapat mempengaruhi orang. Nah, berdasarkan kelebihan dan kekurangan demokrasi, maka diperlukan pendidikan demokrasi atau pendidikan politik bagi warga negara. Apa itu pendidikan politik? Secara spesifik, sudah ada videonya membahas tentang pendidikan politik, sebagaimana linknya ada di deskripsi. Di video tersebut, nanti Anda akan tahu, ternyata pendidikan politik itu penting sekali bagi warga negara. Dan kekaburan kita memahami politik nanti dibahas dalam video tersebut. Dalam tingkatan kehidupan warga negara, menurut Branson bahwa setiap warga negara dalam negara demokrasi semestinya memiliki civic virtues
atau kebajikan-kebajikan warga negara. Tanpa hal ini, maka sistem demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kebajikan warga negara atau civic virtus yang semestinya dimiliki oleh warga negara dalam negara demokrasi ada dua. Yang pertama adalah disposisi kewarganegaraan, yang kedua adalah komitmen kewarganegaraan. Disposisi kewarganegaraan meliputi keadaban, tanggung jawab, disiplin dan taat aturan, menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi, keterbukaan, kesediaan kompromi, dan toleransi. Sedangkan komitmen kewarganegaraan meliputi kemerdekaan atau kebebasan, persamaan, dan solidaritas atau persaudaraan. Nah, bagaimana langkah konkretnya perilaku kita untuk mendukung tegaknya nilai demokrasi? Yang pertama adalah mendukung pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Apa itu luber dan jurdil? Benar sekali. Luber itu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jurdil. Jurdil itu sendiri ada jujur dan adil. Hal ini bisa kalian lakukan ketika telah memiliki KTP, kemudian ada pemilu. Anda bisa menggunakan hak pilih Anda atau hak untuk dipilih. Atau barangkali ketika Anda di sekolah, tentu adanya sebuah pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS. Nah, di situ Anda bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, membiasakan diri untuk taat aturan. Barangkali Anda telah duduk di SMA, taat aturan itu mudah. Akan tetapi, sebagai warga negara, alangkah lebih baiknya adalah membiasakan diri untuk taat aturan. Baik itu aturan yang ada di lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Ingat bahwa Anda hidup di Indonesia, Anda memperoleh kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berserikat. Akan tetapi, kebebasan Anda itu harus bertanggung jawab. Dengan kata lain, kebebasan Anda itu dibatasi oleh hak orang lain. Sehingga bijaklah dalam berbuat. Kemudian membiasakan diri memberikan kritikan yang bersifat membangun. Apalagi di era milenial ini, di mana serba digital, sehingga anak milenial dengan mudah untuk mengkritik kepada siapapun, baik itu kepada sesama teman maupun kepada pemerintah. Kemudian membiasakan diri untuk bertindak secara demokratis, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah yang menjadi ciri khas kita bahwa kita adalah insan yang bertuhan, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan, maka itu pasti akan dipertanggungjawabkan, baik itu kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada makhluknya. Kemudian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Boleh Anda menerima hak, Anda menuntut hak, akan tetapi seyogyanya Anda melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Misalnya, Anda memperoleh hak untuk menggunakan motor di jalan raya. Namun, Anda harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Misalnya, telah memiliki SIM, kemudian mengendarai dengan perlengkapan atau safety yang standar, dan seterusnya, serta mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian, perilaku mendukung tegaknya nilai demokrasi yang selanjutnya adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Ini penting sekali, apalagi sekarang kita di masa pandemi COVID-19. Nah, itu beberapa perilaku mendukung untuk menegakkan nilai demokrasi. Tentu Anda pasti ingin menggali perilaku mendukung nilai demokrasi yang lainnya itu seperti apa, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan bangsa dan negara.
agar Anda menjadi warga negara yang dewasa, yang baik, yaitu sesuai nilai-nilai Pancasila. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan salam Pancasila.